Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 11 Agustus 2025. Dari Bukit Sion, saya menyapa ibu bapa, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat, karena rahmat, berkat, dan pertolongan Tuhan yang senantiasa kita alami dan kita rasakan. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini, namun sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 8 kita siapkan, kita meminta pertolongan dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami masyurkan, dan kami muliakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Namun kami akan mendasarinya dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami agar kami boleh berjalan dalam iman seturut dengan kehendak-Mu. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan hari ini saya memberikan tema karena iman. Karena iman, belanna kapatonganan. Masih ingatkah kita tentang istilah yang cukup populer beberapa tahun yang lalu? Ada istilah iman, imun, dan aman. Aman, imun, iman adalah 3 kata penting yang populer pada masa-masa pandemi. Ketiga kata ini disebut sebagai 3 kunci atau 3 jurus yang menjadi solusi komprehensif
untuk terhindar dari COVID-19 yang pernah mewabah di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa iman selalu menjadi bagian yang amat penting dalam sejarah kehidupan kita, termasuk dalam kekinian. Iman merupakan vaksin rohani dalam tanda kutip yang kita butuhkan, dan Tuhan sudah menyediakannya. Iman dikaruniakan Tuhan kepada kita, Efesus 2 ayat 8-9, agar kita dapat percaya dan mempercayakan diri kepadanya. Iman adalah perlengkapan atau senjata rohani yang dibutuhkan setiap orang percaya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Efesus 6 ayat 16. Iman berfungsi untuk melindungi diri agar kita dapat bertahan kalau musuh menyerang kita. Ia menjadi benteng pertahanan atau berfungsi sebagai vaksin yang memberi kekebalan atau daya tahan dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, apakah iman itu? Kalau kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, iman didefinisikan sebagai kepercayaan dan pengabdian kepada Allah. Alkitab berbicara tentang iman dan menyatakan betapa pentingnya hal itu. Bahkan hal tersebut sangat penting sehingga tanpa iman kita tidak mungkin memiliki tempat bersama-sama dengan Allah. Mustahil bagi kita untuk menyenangkan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Iman adalah keyakinan seseorang kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah yang besar dan sejati. Iman adalah satu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil, atau dalam kaitannya dengan kabar sukacita atau kabar baik dan perjanjian Allah. Iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan Tuhan yang ia percayai. Jadi ibu bapak saudara-saudara, kalau dalam bahasa Alkitab, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan pistis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah, luar biasa ya. Inilah yang membuat Ibrani 11 ini dikenal sebagai pasal iman, karena di dalamnya dijelaskan berbagai perbuatan besar yang lahir dari iman. Ada begitu banyak saksi iman yang diceritakan di sini yang menghidupi imannya, di mana rumusan iman itu seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Rahab dan lain-lain. Kitab Ibrani menarasikan kisah mereka dengan penekanan bahwa semua yang mereka lakukan, semua yang mereka kerjakan, semua yang terjadi karena iman. Artinya apa? Iman di sini adalah dasar dari semuanya. Sebab itu tentang Abraham dituliskan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 8 dan ayat 10. Karena iman juga Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk pun terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tak terhitung betapa banyaknya. Ibrani 11 ayat 11-12 kalau kita membaca sampai akhir. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kata karena iman yang diikuti dengan kata sebab atau karena dengan kuat memperlihatkan bahwa iman sebagai dasar dari pengharapan, oleh karena iman ada pengharapan. Jadi ibu bapa, saudara-saudara, mengapa kita dikaruniai iman? Ini pertanyaan, mengapa kita diberikan iman? Allah merancang sebuah cara supaya kita dapat menjalani kehidupan yang kudus, kehidupan yang berbeda, kehidupan yang lain daripada yang lain, yakni hidup sebagai buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sederhananya mungkin kita katakan begini, kita dikaruniai iman untuk menyenangkan Tuhan melalui hidup berpengharapan. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, kondisi yang kita lalui, para saksi iman telah memberikan teladan atas semuanya itu. Iman harus menjadi dasar segala sesuatu yang kita lakukan. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kiranya ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang mendengarkan firman hari ini boleh mendasarkan semua kegiatan kita, semua perilaku kita, semua usaha kita, apa yang kita lakukan, semuanya kita lakukan karena iman, sesuai dengan renungan kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami masyurkan, kami muliakan hanya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Engkau sudah menolong, mengasihi, memberkati, dan melindungi kami. Engkau memperdengarkan firman-Mu hari ini, agar firman-Mu itu dapat kami pahami, agar firman itu dapat kami mengerti, agar firman itu kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga hidup ini hidup karena iman. Bapa di surga, berkati bangsa dan negara kami. Berkati setiap masyarakat, berkati setiap anak-anak bangsa, berkati setiap umat Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami boleh hidup dengan penuh ketentraman. Kami boleh hidup dengan penuh kedamaian. Kami boleh hidup dengan penuh kesejahteraan karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Berkati pemerintah kami, berkati orang-orang yang berperan di dalam bangsa dan negara ini untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk mengatur dan menata daerah kami, bangsa kami, agar setiap orang boleh menikmati sukacita karena Tuhan memakai para pemerintah kami. Bapa di surga, berkati kami dalam urusan rumah tangga kami. Berkati kami dalam urusan pekerjaan kami. Berkati kami dalam berbagai aktivitas kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan itu, bahwa Tuhanlah yang berperkara, bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami Tuhan. Karena kami berdoa, kami bermohon di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga ibu bapa dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Kurus semangat, puang pasake kami.